Berarti ntar bimbing kemasyarakatnya merekomendasikan Bang Adam ini layak nggak buat bebas gitu. Oh, jadi lu nanya-nanya gua gitu, Ya, interview. ya. Layak bebas nggak nih? Ya. Oh, bisa gue bayar nggak? Sistem peradilan pidana itu berhasil apabila komponen aparat penegak hukumnya itu berhasil menyelesaikan masalah itu berintegrasi ke masyarakat. Oh, ya bener sih. Ya. Mantap. Jadi misalnya kepolisian, kejaksaan, hakim, terus petugas pemasyarakatan. Apabila warga binaan itu nggak mengulangi perbuatannya lagi, ya udah berhasil berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Mahasiswa Sotoy. Kali ini kita mengundang salah satu ahli di permasyarakatan, Bang Hafid. Wih, sehat Bang? Alhamdulillah. Mantap. Bang Hafid, coba boleh perkenalan singkat, kerja di mana dan dari mana? Saya Muhammad Hafid Budiman, asal dari Padang. Sekarang sih tugas belajar di salah satu universitas di Jakarta. Saya bekerja di pemasyarakatan, salah satunya di Balai Pemasyarakatan di Provinsi Jambi. Oh, di Balai Permasyarakatan di Jambi. Ya. Itu Bapas ya? Bapas katanya. Banyak, Bapas kan kurang terkenal Bang ya? Maksudnya orang-orang tuh taunya Lapas, Lembaga Permasyarakatan. Kalau Bapas, Balai Permasyarakatan tuh sama kayak Lapas atau beda atau gimana? Sebenarnya sih Bang, banyak masyarakat yang salah kaprah gitu. Banyak masyarakat yang menganggap itu Bapas itu adalah Lapas. Sebenarnya beda. Bedanya? Di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, itu Lapas itu adalah tempat pembinaan warga binaan. Sedangkan kalau Bapas itu adalah tempat menjalankan pembimbingan kemasyarakatan bagi klien. Kalau misalkan di Lapas kan sebutannya warga binaan. Kalau di Bapas? Kalau Bapas klien. Klien? Ya. Berarti, berarti Bapas itu tugasnya seperti mendampingi narapidana gitu atau gimana? Mendampingi klien gitu. Mendampingi klien bahasanya ya. Berarti setelah dia keluar dari keluar dari Lapas, baru urusan Bapas. Ya. Kalau Bang Hafid sendiri tugasnya apa? Tugas dan kewenangan di Bapas? Kan sebelumnya tadi kan menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan. Nah, kita harus tahu juga nih pembimbingan kemasyarakatan itu apa. Nah, pembimbingan kemasyarakatan itu adalah salah satunya adalah melaksanakan sidang TPP. Sidang TPP itu apa, Bang? Kayak tim pengamat kemasyarakatan, Bang. Jadi kalau misalnya Bang Adam nih jadi warga binaan, Abang udah memenuhi syarat buat bebas, nah itu di sidang TPP kan. Jadi gue misalkan udah 5 tahun di penjara, udah mau bebas nih, gue harus TPP dulu ke tempat lu. Di Lapas. Tapi lu datang ke gue klien lu berarti. Berarti ntar bimbing kemasyarakatannya merekomendasikan Bang Adam ini layak nggak buat bebas gitu. Jadi lu nanya-nanya gue gitu, interview. Layak bebas nggak nih? Bisa gue bayar nggak? Berarti ditanya-tanya tentang apa Bang? Kayak berkelakuan baik kah? Atau tidak melanggar register FT Lapas gitu. Kalau misalkan lu nanya nih, kamu kalau udah keluar, misalkan nih Bang Hafid nanya ke gue, kamu kalau misalkan udah keluar mau ngapain? Terus gue jawab, mau maling Pak. Itu gue bakal dibebasin nggak? Padahal udah beres 5 tahun nih. Enggak lah. Nggak bakal dibebasin? Tapi kan berarti kan rekomendasinya kan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan. Lu nggak menolak rekomendasi gue berarti? Ya, berarti setelah bebas ini ada indikasi mencuri lagi, maling lagi. Mencuri lagi, makanya belum bisa dijelaskan. Berarti walaupun gue udah 5 tahun, gara-gara gue ngomong gitu, jadi nggak bisa bebas lagi? Nggak, paling Bang Adam itu bebas murni, jatuhnya, bukan bebas bersyarat gitu. Jadi nunggu waktunya beres. Ya. Jadi Bang, pembimbingan kemasyarakatan ini ada 5. Satunya tadi kan TPP. Sidang TPP. Yang kedua itu membuat penelitian kemasyarakatan Litmas. Litmas, ya. Itu apa Bang? Litmas itu adalah kayak laporan gitu. Ntar ada identitas kliennya, terus penjamin, siapa yang nyamin pas di luar nantinya, terus kondisi lingkungan sekitar. Sama rekomendasi yang tadi. Itu Litmas semuanya. Terus? Itu Litmas itu banyak Bang bagiannya. Ada Litmas penempatan. Itu misalnya kalau Bang Adam warga binaan nih, dia tuh Bang Adam ini cocoknya di lapas mana gitu. Lapas medium. Berarti ini sebelum gue masuk lapas ya? Iya. Jadi gue setelah
persidangan misalkan, Hmm. gue dicek sama bapak saat persidangan apa setelah vonis? Apa? Setelah vonis. Oh, setelah vonis kamu Vonis kan bersalah, ya. 2 tahun penjara. Hmm. Terus gue didatangin sama lu berarti. Ya, ntar pembimbing kemasyarakatnya datang ke lapas itu membuat litmas penempatan. Oh, ini cocoknya di mana ya gitu? Ya, cocoknya udah pas nih belum di lapas medium security gitu. Oh, harus. Kalau misalnya gue bilang gue kalau deket cowok pengen ngebunuh terus, berarti harus di maksimum. Tapi kalau Bang ada misalnya warga binaan tapi kasusnya itu bawa narkoba 200 kilo, itu pasti di Nusa Kambangan. Tapi kalau misalnya gue bilang gini, Pak ini 200 kilo sebenarnya iseng doang, saya udah hilaf deh tobat, bisa nggak di Sukamiskin? Karena di sana misalkan dekat sama rumah itu. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa ya? Di Sukamiskin sebenarnya sih bisa Bang. Oh, gue request gitu. Ya, tapi ada syaratnya juga gitu. Selain dari permintaan keluarga juga ada dulu histori kejahatan yang Bang Adam lakuin. Tapi tetap hasil penelitiannya tetap ada di lo. Lo nanti yang merekomendasikan segala macam. Nah, terus udah. Itu yang kedua kan. Yang ketiga itu melaksanakan pembimbingan. Sejak pas kapan nih? Pembimbingan ini lebih ke banyaknya ke anak Bang. Anak yang berhadapan dengan hukum. Oh, jadi saat proses persidangan. Ya, ini sih Bang dalam proses pra-adjudikasi sampai post-adjudikasi. Oh, setelah berarti setelah divonis. Itu kita kayak ibaratnya kayak lawyer anak gitu loh. Oh, lu jadi pembelanya anak kan? Ya, jadi dari anak itu dari BAP di kepolisian kita mendampingi itu. Oh, dari awal mendampingi, membimbing. Di pengadilan juga berarti mendampingi. Pengadilan ya, kejaksaan. Tapi khusus anak. Khusus anak. Kalau buat klien dewasanya itu ya membimbing pas dia wajib lapor gitu, terus tanyain keluhannya apa gitu. Terus ada pekerjaan apa enggak gitu. Kalau nggak ada pekerjaan ya kita bantuin cariin gitu. Terus yang keempat jadi TPP, litmas, pembimbingan. Yang keempat pengawasan. Pengawasan ke siapa? Pengawasan ke kliennya. Ke kliennya yang telah bebas. Ya, kan di klien itu kan bebasnya 2/3 bisa diajuin bebas bersyarat. Oh iya, bebas bersyarat. Program itu ada bebas bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas gitu. Keluarlah dari lapas, tapi masih belum bebas murni gitu. Masih sepertiganya ada di Bapas gitu. Jadi kita sebagai petugas pemasyarakatan yang wajib mengawasi klien tersebut gitu. Jadi kayak contohnya misalkan gue di penjara 9 tahun, 2/3-nya misalkan berapa tuh 2/3-nya? 6 tahun. 6 tahun gue berarti udah bisa bebas bersyarat. Kan sebenarnya masih ada sisa 3 tahun tuh. Nah itu lu ngawasin gue selama 3 tahun. Gue bener gak nih dibebas pas keluar? Nah kalau pas keluar gue ngelakukan tindak pidana, gimana? Berarti kan waktu serah terima registrasi itu kan ada syarat yang harus ditekan sama kliennya itu. Syaratnya itu ada syarat khusus, ada syarat umum gitu. Jadi kalau kliennya itu melanggar secara umum ya langsung masuk gitu. Masuk lagi, tarik lagi. Ditariknya gimana Bang? Kalau gue kabur? Itu kurangnya gimana sih ya? Kurangnya kayak koordinasi antara aparat penegak hukum. Tapi dikasih ini nggak sih gelang kaki yang kayak apa? Kayak di film Avengers, kalau Iron Man kan tahanan dikasih gelang jadi supaya dia nggak bisa kabur. Oh nggak, di Indonesia nggak ada? Ada kemarin yang Zulkiflia yang acara pemasyarakatan dia kasih gelang kaki. Oh yang acara kemarin pemasyarakatan. Nah itu ada gelang pemasyarakatan. Kan dia masih narapidana, warga binaan. Oh takut kabur. Lagi gitar kabur gitu. Tapi kalau misalnya yang terhadap warga binaan yang udah bebas mah nggak dikasih. Jadi khusus yang warga binaan kalau misalnya ada acara tapi masih narapidana, ada acara pemasyarakatan, misalkan butuh kreativitasnya, itu kita tempelin gelang. Oh itu ada lokasinya berarti. Oh canggih juga berarti ya. Nah itu yang keempat Bang, pengawasan. Itu pendampingan. Pendampingan siapa lagi? Lebih ke anak gitu. Oh anak lagi. Kan tadi udah ketiga. Yang ketiga kan pembimbingan. Oh pembimbingan, sekarang pendampingan. Oh iya benar. Anak saat berproses dengan hukum. Oke. Gitu. Jadi intinya Bang di Bapas itu ada 2 tugas pokok gitulah. Jadi dibagi 2 gitu, bimbingan klien anak sama dewasa. Kalau dewasa itu yang ngurus ya bebas bersyarat, terus warga binaan yang masuk ke lapas. Kalau anak kita mendampingi dan membimbing anak itu dari proses awal BAP dari kepolisian sampai
putus sidang gitu. Oke, itu kalian yang kalau nggak tahu Bapas Iya. guys. Terus Bapas tuh gedungnya beda sama Lapas berarti ya? Beda. Setiap kota ada juga? Setiap kota ada. Oh, pasti. Ya, tapi kalau di setiap provinsi itu biasanya ada 2. Oh, pokoknya satu provinsi minimal 2 Ya, kecuali Ah. di Jakarta itu ya setiap kota. setiap kota ada Ah, itu. oke. Terus kalau misalkan ada nggak sih kepentingan kita yang sebagai masyarakat umum, bukan narapidana ya, bukan klien, untuk ke Bapas? Ada nggak kepentingan? Kayak nggak ada ya, atau gimana? Ada sih Bang, Apa kayak eh eh, peradilan anak gitu. Kan di dalam undang-undang SPPA itu kan ada namanya yang diversi gitu. Oh ya, diversi di Penyelesaian pelanggaran. perkara anak di luar persidangan. Itu ikut serta terus andil itu masyarakat itu Bang. Oh, itu Bapas juga yang ngurusin Bapas. diversi? Diversi. Oh, jadi diversi kan anak harusnya sidang di pengadilan, Ya. tapi karena diversi ada syarat-syaratnya, Ya. jadi sebenarnya sidangnya bisa di luar pengadilan. Ya. Itu yang hadir, terus hakim hadir nggak di situ? Kalau diversinya di tingkat pengadilan ada hakim anak. Kalau di luar pengadilan? Kan misalnya nih, diversi itu dibagi per tahapan gitu. Di tahapan kepolisian ada, di kejaksaan ada penuntutan, terus di pengadilan ada juga. Oh, tapi Bapas mau hadir di situ? Hadir semua. Di luar tempat polisinya ya, karena kan anak mungkin tertekan kalau di polisi. Ya, ntar bagian misalnya kepolisian nih bersurat ke Bapas itu buat mendampingi anak tadi gitu. Kalau anak yang pakai lawyer, Bapas masih diperlukan nggak? Masih. Oh, jadi kalau pas sidang itu Bapas itu duduknya sederetan sama lawyer gitu. Lawyer, anak sama Bapas. Oh, jadi temenan. Tapi Bapas tetap harus ada di situ. Iya. Oh, tapi gue nggak pernah lihat ah. Kalau yang nggak ada berarti gimana? Ya, Bapasnya lagi libur atau gimana? Nggak? Pasti ada. Nggak ada PK-nya gitu. Nggak ada bimbing kemasyarakatan. Pasti ada Bang. Oh, pasti ada ya? Pasti undang gitu. Soalnya kan pas sidang diversi itu kayak sidang anak itu pasti rekomendasi litmas dari anak tersebut pasti dibacain sama PK. Oke. Gitu. Bapas tuh, Balai Permasyarakatan tuh. Kalian berarti harus sudah ngerti. Ada Bapak namanya Bapas, lembaga di Indonesia. Malahan di KUHP terbaru itu ada pengaturan tentang diversi loh Bang. Saking pentingnya Bapas itu. Oh, sekarang baru penting ya. Kemarin-kemarin nggak penting tuh. Kemarin penting juga. Malahan di setiap setiap acara itu pasti ngomongin Bapas ini ujung tombak pemasyarakatan gitu. Bapas ujung tombak pemasyarakatan. Tapi kalau dilihat sih emang benar sih Bang. Menurut yang Prof Marjono yang saya baca bukunya itu sistem peradilan pidana itu berhasil apabila komponen aparat penegak hukumnya itu berhasil menyelesaikan masalah itu berintegrasi ke masyarakat. Ya benar sih. Ya. Jadi misalnya kepolisian, kejaksaan, hakim, terus petugas pemasyarakatan. Apabila warga binaan itu nggak mengulangi perbuatannya lagi, ya udah berhasil berarti. Memang harus terintegrasi kan. Berarti sistem peradilan pidana itu tercapai benar tujuannya. Berarti sebenarnya lembaga maksudnya bagian pemasarakatan itu ada 2 berarti kan, Lapas sama Bapas itu sebenarnya satu kementerian, di bawah satu kementerian ya? Ya, di Kementerian Migrasi dan Pemasyarakatan. Ada satu lagi sih Bang, ada rutan. Sebenarnya ada 4, ada rubasan, tapi rubasan kan udah diambil alih kewenangan sama kejaksaan gitu. Oh, berarti ada apa aja Bang? Jadi ada Lapas, lembaga pemasyarakatan, ada Balai Pemasyarakatan, terus ada Rumah Tahanan Negara, sama yang sebelum ini Rubasan. Tapi diambil sama jaksa kemarin kan? Karena di sana ada apa Bang? Karena kayak barang-barang sitaan negara gitu lah. Gitu. Kenapa diambil jaksa? Ya mungkin tugasnya hampir sama dengan jaksa, makanya. Benar. Ya. Kirain mungkin di sana ada harta karun One Piece. Oke. Itu aja sih Bang. Ada yang perlu ditahu lagi nggak sama masyarakat umum terkait Balai Pemasyarakatan? Karena kan asing banget kan, tapi setelah penjelasan tadi cukup mengerti kayaknya nih. Orang-orang tuh butuh Bapas sebenarnya kan, untuk menilai nanti bakal ditempatkan di mana. Mungkin untuk masyarakat yang di luar sana sih, ya seringlah berkunjung ke Balai Pemasyarakatan gitu. Sebenarnya penting Balai Pemasyarakatan itu, soalnya ketika warga binaan itu sudah bebas, sudah dapat program PB atau CB itu peran masyarakat itu sangat penting. Pentingnya di mana?
ya, selain pengawasan juga membimbing gitu. Oh. Jadi cukup ada andilnya gitu membantu PK gitu. Oh, berarti kita sebenarnya bisa datang ke Bapas gitu, Bang? Bisa. Nggak bakal diusir? Nggak bisa. Oh, jadi datang aja gitu. Datang aja, ada kunjungan, misalnya ada napi yang berulah gitu, lapor aja ke Bapak gitu. Ini Ntar PK-nya datang ke rumahnya gitu. Oke. Nah kan yang jadi residivis itu kan kebanyakan kan karena warga binanya nggak melapor gitu. Oh. Warga binanya nggak melapor, terus alamatnya ditukar gitu. Pas serah terima udah bebas, alamatnya di Paseban gitu. Ntar sebulan kemudian udah pindah ke Matraman gitu. Kayak gitu, susah melacaknya gitu. Terus nomor HP-nya juga diganti gitu. Makanya itu kan solusinya harusnya pakai gelang. Gelangnya diperbanyak, Bang. Emang mahal tuh gelang? Tergantung efisiensi keuangan negara. Karena di luar negeri setahu gue gelang. Jadi kalau orang-orang kabur tuh kan ketahuan lu mau kemana, lu cari tahanan kota gitu kan. Ya. Oh, di Indonesia masih belum bisa. Ya, jadi itu sih Bang, kendala di lapangan kayak gitu sih. Terus juga kalau misalnya ada nih warga binaan yang misalnya klien yang udah nggak melapor 3 kali, itu pasti bisa diangkut gitu. Balik ke lapas lagi. Yang angkut Bapas. Iya, tapi kan kewenangannya nggak ada gitu. Misal yang angkut kan polisi gitu. Jadi kita syaratnya apa gitu buat masukin dia ke lapas lagi gitu. Nah, ya kan polisi yang angkut kan? Iya. Terus Bapas ngapain? Mendampingi. Ngikut-ngikut ya. Oke lah. Suka senang Bapas. Jadi terima kasih Bang Hafid insight-nya yang terhadap sama kita. Saya juga kayak baru tahu nih ada balai permasyarakatan. Keren banget pokoknya. Ya udah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. See you.